Awal mulanya gak nyangka, setelah 24 tahun ternyata film keduanya keluar dan gue akhirnya mutusin untuk rewatch lagi film pertamanya. So let's talk about Gladiator. Unleash hell. Who is he? My name is Maximus Decimus Meridius. You'll win your freedom. Are you not entertained? Echoes in eternity. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal nge-review film Gladiator yang rilis di tahun 2000 yang gak nyangka banget gue setelah 24 tahun ada lagi film keduanya, itu Gladiator 2 yang bakal tayang di bioskop November ini loh. Ya kemungkinan hari Rabu tanggal berapa ya, belasan gitu ya, dan kalian bisa tonton di bioskop. Dan karena gue tahu film Gladiator kedua mau keluar ya wajar aja gue pengen nonton lagi film yang pertama, gue pengen negesin lagi. Ya jujur kan sempet tayang juga ya di stasiun TV gitu kan, sering banget. Tapi kayaknya gue nggak pernah ngegesin juga, nggak pernah tahu alur cerita secara inti juga. Karena kan dulu pas masih kecil gitu juga ya. Dan sekarang gue mutusin lagi buat nonton dan ternyata emang kayaknya pantas banget buat dikasih sequel. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers untuk video kali ini adalah review non-spoiler. Dan juga gue bakal ngasih juga kesimpulan sedikit tentang ceritanya yang pastinya bakal spoiler, karena ini juga buat persiapan kalian juga yang mungkin mau nonton Gladiator 2. Dan untuk film Gladiator ini bercerita tentang seorang jenderal terkuat dan terkenal juga di Roma yang bernama Maximus. Dia adalah seorang jenderal yang sangat setia kepada rajanya. Dan namun sayangnya ketika sang raja mulai menua dan harus digantikan penerusnya, sang raja pun mulai memberikan kepercayaan kepada jenderal Maximus tersebut. Tapi anak laki-lakinya bernama Commodus itu tidak suka dan merebut tahta secara paksa dengan membunuh ayahnya sendiri atau rajanya. Sampai di sini aja untuk sinopsisnya, langsung aja kita masuk ke review session. Echoes in eternity. Oke, untuk di review session kali ini seperti biasa, gue bakal ngebahas dari segi experience atau kesan gue nonton film ini dan juga beberapa hal terkait film tersebut. Dan untuk yang pertama, segi experience atau kesan gue nonton film Gladiator ini yang juga dirilis tahun 2000 ya, gue gak nyangka juga udah tua banget di film dan sampai sekarang juga baru ada lagi sequelnya 24 tahun gitu, kita baru bisa ngelanjutin ceritanya. Dan finally setelah Gladiator 2 trailernya rilis di YouTube dan juga bakal tayang di bioskop, gue juga langsung kayak, wah ini mah wajib banget nonton yang pertamanya gitu ya kan. Ya karena kan basically gue juga pasti suka banget gitu film-film kolosal ya kan, kayak film Troy, 300 gitu. 300 gue suka banget, Spartan gitu kan. Ya apalagi juga Gladiator kan menceritakan tentang orang yang diadu di arena gitu, atau mungkin nama orang, atau mungkin menggunakan senjata, kuda, dan juga ada hewan-hewan di Colosseum gitu. Ya ini juga pasti kan salah satu sejarah juga tentang Colosseum yang ada di Italia sana. Dan pastinya seperti yang kalian duga, gue nonton film ini ya pastinya terpukau banget gitu kan. Udah pasti ini film Gladiator, film dulu yang emang udah salah satu film terbaik juga. Ya gue tonton ulang ya bagus gitu, apalagi walaupun durasinya hampir 3 jam dan gue juga terpaku nontonnya gitu. Kayak walaupun panjang gitu durasinya, tapi gue nontonnya juga kayak emang enak banget dan enjoy banget ya kan. Dan juga segi action, drama, juga love romance-nya juga dapet banget ya kan. Terus kudeta politiknya juga semuanya seimbang ya kan, ada war-nya juga seimbang. Jadi kesan gue nonton film Gladiator ini ya terpukau aja gitu, amazed aja gitu sama film ini yang kayak emang menceritakan tentang para gladiator yang bertarung di arena Colosseum gitu, yang awalnya dari bertarung di arena kecil sampai ke Colosseum asli yang didatangin sampai 50.000 orang dan sama rajanya juga, Caesarnya juga. Ini bener-bener epic banget dan juga ada hewan-hewan di sana yang digunakan juga, kereta kuda. Apalagi juga film ini juga menggunakan hook yang epic banget gitu, yang bagus banget karena baru mulai udah nonton scene perang gitu, actionnya gitu ya kan, yang keren banget juga. Strategi jenderalnya juga, strategi jenderal perang Maximus di sini juga. Dan walaupun nggak banyak perang yang dilatih sebelum-sebelumnya, tapi di sini juga terlihat jelas banget kayak Jenderal Maximus ini emang udah jenderal yang berpengalaman banget dan juga jenderal terkuat. Mantep banget, dia bisa bagus banget ya menggunakan strategi berkepung juga dari belakang. Dan gak cuma itu aja, di sini juga screenplay-nya, juga koreografernya, properti-propertinya gitu di sini juga menggambarkan banget ya pada zaman tersebut ya, ketika suku Roma lagi berkuasa banget di Italia dan sebagainya. Jadi ya bisa gue bilang bagus gitu. Dan untuk kesan kedua gue paling nonton film ini ya kayak karena gue udah kena banget dari segi film-film kolosal gitu ya, film-film sejarah tentang yang kayak abad-abad pertengahan gitu. Ya jadi gue di sini suka banget gitu ngeliat scene gladiatornya gitu ya, berasa banget deg-degannya gitu kan, berasakan paniknya banget karena kan gladiator ya sekali masuk ke arena lu kalah lu mati gitu kan. Jadi kayak emang berasa banget deg-degannya. Dan juga ada salah satu orang yang nggak bisa berantem, dia malah sampai ngompol gitu juga ya, itu terasa juga ke penontonnya gitu ya. Kayak gue nontonnya juga akhirnya deg-degan, juga seru banget juga nonton filmnya ya, kayak emang action aja. Jadi nggak bisa dibilang ya bagus aja gitu kan nonton film Gladiator ini, dan nggak ada
kurangnya gitu ya mungkin ya. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau film Gladiator ini juga menerima 5 piala Oscar ya, udah pastinya emang salah satu film terbaik juga ya. Dapat Best Director ya, Pak Ridley Scott, yang bahkan dia juga menyutradarai film Gladiator yang kedua, terus juga dapat Best Actor dari Russell Crowe juga yang meranin Maximus, dan juga Best Supporting Actor, Best Screenplay ya, Bang Joaquin Phoenix, dan banyak lagi. Jadi kayak film ini emang ya udahlah dong, film salah satu film wajib ditonton juga, apalagi kalian suka film action ya kan, kolosal drama juga, ini juga bagus banget. Dan untuk yang kedua yaitu karakter ya, di film Gladiator ini udah pasti mantap-mantap banget gitu ya. Dari peran utamanya si Maximus yang diperanin oleh Pak Russell Crowe itu di sini juga emang wah gila, terpercaya banget ya, kayak ngeliat dia tuh pesonanya langsung kayak udah emang jenderal banget gitu ya, udah kayak emang jenderal, udah pengalaman banget dan kayak udah hero banget gitu. Dan pembawaan karakter utama di sini juga, penggerak ceritanya juga mantap banget gitu, dari awal yang emang kayak jenderal yang selalu di luar, nggak tahu Roma kayak apa, yang bahkan dia hampir dieksekusi mati gitu, lalu dia menjadi budak dan sebagainya. Ini bener-bener kayak menggambarkan banget, menggerakkan banget. Karakter developmentnya juga berasa dari dia yang awalnya cuma jadi jenderal terkuat aja gitu kan, pengen pulang ke rumah, tapi ternyata dia harus membalaskan dendam gitu ya ketika anak dan istrinya dieksekusi, yang bahkan sampai di akhir juga ketika dia harus turun menjadi gladiator juga. Ini bener-bener keren banget ya, jadi emang berasa banget. Dan bahkan juga ini juga dipicu lagi sama supporting aktornya yang diperanin Bang Joaquin Phoenix di sini, yang jujur gue nggak nyangka banget ketika nonton film Gladiator ini ya. Ya kayak di film-film sebelumnya gue nonton film kayak menggunakan perspektif kosong, ya main tonton aja gitu ya, supaya lebih berasa lagi apakah karakternya bisa memerankan atau developmentnya bisa berasa nggak ke gue gitu kan, dan klik apa enggak gitu ya. Dan sampai film selesai pun gue langsung nge-browsing Gladiator gitu, siapa peran-perannya dan sebagainya, ternyata Bang Joaquin Phoenix ya. Jadi ya emang nggak bisa dipungkiri ya, emang aktingnya bagus banget si Commodus di sini, kayak emang akting menipunya di sini bagus gitu ya, akting pas ya, lagi berkhianat juga, akting takutnya, akting juga pas ambisinya juga. Dan juga ada aktor ceweknya Mbak Connie Nielsen ya kalau nggak salah tuh, yang sebagai Lucilla, kakaknya si Commodus, juga bisa banget gitu memerankan aktingnya sebagai kakak yang kayak emang dia harusnya memimpin tapi dia tidak bisa karena perempuan, dan juga kayak takutnya, terus juga cara dia mendramatisir juga, kayak dia harus berjuang juga untuk mengembalikan tahtanya gitu. Wah ini bener-bener kayak emang dapat banget, apalagi segi romance juga. Dan bahkan juga Mbak Connie di sini bakal meranin lagi film Gladiator yang kedua sebagai ibunya Lucius juga. Ya pastinya emang udah keren banget ya, apalagi juga emang ceritanya masih lanjut juga ya. Ya overall bisa gue bilang karakter di sini, karakter developmentnya juga emang mantap-mantap banget, kegerak banget ceritanya, berasa banget juga para penonton, klik banget. Jadi nonton film Gladiator ini tuh nggak kayak cuman jual tentang action gladiatornya aja atau action perangnya aja, tapi kayak kita juga bakal dapet dari segi kudetanya juga, segi politiknya juga, dan bahkan juga dari segi romance-nya juga dapat banget di film ini. Kayak emang dari karakter Maximus dan juga Lucilla di sini kayak cuman lihat-lihatnya aja, cuman kayak gerak-geriknya aja, menggambarkan banget ya, walaupun terakhirnya the scene juga, kiss juga dan sebagainya. Dan bahkan gue juga bisa ngambil atau mengutip juga dari scene Gladiator di sini yang romance-nya ya, gue berasa banget ketika ngelihat Jenderal Maximus ya, jenderal yang terkenal gitu, terkuat juga, yang udah berpengalaman, ketika keluarganya habis dieksekusi mati dan dia juga dimakan api ini ya, api kekesalan, api kecewaan gitu, api marah gitu ya. Dia sampai lupa sama dirinya, dan si Lucilla di sini bilang kalau mana nih jenderal dulu yang kuat gitu, setia sama raja dan sebagainya. Tapi si kayak Maximus bilang udah lama mati gitu ya kan. Dan di sini akhirnya juga ngebuktikan walaupun sekelas jenderal yang terkuat dan terkenal juga, berpengalaman banyak ya, ketika lagi down gitu ya, masih membutuhkan kasih sayang seorang wanita. Jadi kayak emang kena banget dari segi romance di sini teman-teman sekali lagi. Dan paling untuk yang terakhir atau ketiga yaitu dari segi Mr. Ensign di film Gladiator ini, yang emang kayak semua yang masuk dalam kamera ya, baik itu dari kostum atau properti dan sebagainya, emang mantep banget ya, bagus banget, pol-polan banget gitu, nggak nyangka di kelas film tahun 2000 gitu ya, yang bahkan gue juga dulu masih kecil piak gitu ya, tahun 2000 teknologi juga belum banyak gitu, CGI juga belum banyak. Di sini bener-bener niat banget gitu ya, bahkan kalian bisa nyaksiin juga ngelihat Colosseum yang gede banget gitu ya, bangunan-bangunan juga Italinya di sana, juga bangunan Romanya, terus juga kostum-kostum desainnya yang kayak emang ada jubahnya, perisainya, dan juga semua alat properti bagus-bagus banget dan menggambarkan banget gitu ya kepada tahun tersebut. Dan yang paling bikin gue terkesan ya dari segi ngeliat itu ya, Colosseumnya yang diisi 50.000 orang tuh, gue juga mungkin berasumsi kayaknya itu orang-orang pada asli ya sebagian atau gimana, nggak ngerti juga, tapi kayak emang nyata banget, kayak real banget nonton di Colosseum di sana. Juga gladiatornya berasa banget, apalagi juga pas ada adegan macan keluar dari 4 sisi gitu, emang kayak udah diatur banget gitu Mr. Ensign-nya, diatur juga propertinya, diatur juga
juga hewan-hewanan dan sebagainya juga kayak emang masuk kamera tuh mantep banget gitu, bagus banget. Dan kalian nonton film ini bakal terpaku dan amazed aja karena dramanya ada, segi actionnya ada dan sebagainya juga. Jadi emang mantep banget dari film Gladiator ini ya. Dan itulah dari segi review gue nonton film Gladiator ini, dan langsung aja kita masuk ke ending explain ya. Gue bakal ngejelasin sedikit tentang kesimpulan dari film Gladiator ini, dan mungkin secara singkat aja ya, karena bisa jadi modal kalian juga yang mau nonton film Gladiator 2. Jadi bisa kalian simak aja untuk alur cerita singkatnya film Gladiator ini, dan langsung aja masuk kita ke ending explain. Echoes in eternity. Dan oke, untuk alur cerita singkat film Gladiator ini bisa gue bagi menjadi 3 babak ya, yaitu babak yang pertama adalah ketika si Maximus menjadi jenderal, masih menjadi jenderal terkuat terkenal juga di Roma. Kedua adalah ketika Maximus dibuang atau hampir dieksekusi mati menjadi budak. Dan yang ketiga adalah ketika Maximus menjadi pemain gladiator. Dan untuk yang pertama adalah ketika Maximus menjadi jenderal, seperti yang gue bilang di awal, film ini dibuka juga pas lagi ada perang antara pasukan Roma dan juga Barbaria. Dan setelah itu dia diberi kepercayaan oleh raja, dan yang udah khawatir juga sama anak laki-laki yang bernama Commodus bakal mengambil paksa tahtanya. Dan di sini juga sepertinya Maximus dipercayakan untuk menjadi penerusnya raja bersama senator-senator juga yang lainnya. Tapi ya di sini masih ragu juga ya, dan alhasil si Commodus juga akhirnya merebut paksa ya dengan cara membunuh rajanya atau ayahnya sendiri, dan akhirnya dia menjadi raja. Dan setelah ketika Commodus menjadi raja, dia langsung aja menyuruh untuk mengeksekusi mati ya si Maximus ini, dibuang dan hampir aja mati. Tapi sayangnya di babak kedua ini ya akhirnya ya si Maximus menjadi budak ya, gelandangan. Pas kalian pulang ke rumah juga ternyata keluarganya dieksekusi mati, dibakar cari hidup-hidup juga. Di sini akhirnya Maximus mulai dendam kepada Commodus dan ingin membalaskan dendamnya. Namun sayangnya dia harus dijadikan budak gladiator ya, untuk menjadi pemain gladiator juga, mencari duit untuk bosnya. Dan langsung masuk ke babak ketiga, yaitu ketika dia si Maximus menjadi pemain gladiator yang awalnya cuma dari rendahan aja gitu ya. Gladiator awal dia benar-benar langsung sakti banget gitu, bisa menangkan pertarungan. Tapi karena akhirnya Maximus engeh gitu kalau ada kehadiran Commodus gitu, akhirnya dia memutuskan untuk ikut gladiator sampai ke tingkat Colosseum yang ditonton 50.000 orang. Dan di sana juga dibuktikan kembali kekuatannya gitu kan, emang kayak bertarung kuda dan sebagainya juga, dan akhirnya juga ketahuan. Ya padahal juga Maximus di sana bisa langsung ngebunuh Commodus, tapi karena ada anaknya Lucilla yang nutupin, jadi ya nggak berhasil lagi. Dan sampai ketika si Maximus harus battle juga sama si Commodus, dan akhirnya dia yang menang. Jadi bisa gue simpulin untuk alur cerita film Gladiator ini adalah cerita tentang Maximus ya, seorang mantan jenderal yang kuat banget gitu, harus menjadi budak gladiator juga, bermain gladiator untuk membalaskan dendam keluarganya. Dan sampai ketika dia juga harus membantu Lucilla untuk menggoyangkan tahtanya si Commodus turun, supaya juga Commodus digantikan dengan raja yang lebih baik yang mementingkan Roma daripada mementingkan ego atau ambisi sendiri aja. Jadi emang di sini kayak terlihat banget film politiknya yang menggulingkan tahta juga dari si bapaknya yang harus dibunuh. Terus juga tentang si Maximus jenderal yang emang kayak membalaskan dendamnya juga, yang setia pada Roma juga. Dan akhirnya untuk Gladiator kedua, sequel film yang ini juga bakal menceritakan kembali tentang anaknya si Lucilla, si Lucius yang kecil itu akhirnya udah gede ya. Dia harus juga mempertahankan Roma juga. Ketika juga ada orang yang pengen nguasain Roma tersebut kembali ya. Jadi emang di sini dibuktikan lagi secara gladiator kembali. Jadi itu aja untuk alur cerita singkat dan review gua ngebahas film Gladiator ini, dan juga semoga film Gladiator keduanya juga bagus banget ya, bisa kita tonton nanti juga di bioskop. Dan semoga ekspektasi kita juga terbayar di film Gladiator kedua ya, apalagi juga film Gladiator kedua udah ada peran-peran aktor yang emang keren banget ya, terkenal juga, kayak ada yang di film The Last of Us yang bapak-bapak itu, terus juga ada bapak-bapak di Equalizer, dan juga ada Lucilla juga yang dulu, dan masih disutradarai juga Bapak Ridley ya, harusnya emang bagus banget ya. Jadi kayak kita lihat aja teknologinya udah canggih juga di sekarang ya. Apakah ada beda yang banyak juga? Nah, kita nonton aja nanti di bioskop ya. Dan untuk kesimpulan nonton film Gladiator ini bisa gue kasih rating sebesar 9. Jadi emang bagus ya, almost perfect, karena emang nggak banyak juga kurangnya. Film Gladiator ini memang bagus secara karakter, story, drama, dan juga bahkan lain-lainnya juga, properti dan sebagainya yang gue bilang kayak tadi. Dan bagi kalian juga belum nonton, wajib banget nonton, karena film keduanya juga bakal tayang di bioskop sebentar lagi. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata atau penjelasan di dalam video ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya gue bisa memberikan konten yang bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Dan juga bagi kalian yang mau support gue langsung, bisa langsung aja di link deskripsi di bawah. Dan sampai berjumpa lagi di video review Gladiator kedua, and salam pecinta film. Gladiator, film yang epic ya, emang pertarungannya mantep banget, berasa banget, semua actingnya juga kerasa banget ya. Segi Gladiator juga deg-degan ya, emang udah bagus lah film memang tahun 2000 ini ya. Semoga yang keduanya juga lebih bagus sih.